Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita next ke saham consumer ya karena ini listnya banyak. Ya kalau misalnya nggak retail friendly, ya Mas Emon akan coba skip gitu ya. Nah, jadi untuk consumer kurang lebih ada 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9, 9, 12, 15, 15 tambah 3 berarti 18 ya. Kurang lebih ada 18 saham. Ya tujuannya supaya teman-teman tahu nih dari ya konsumer-konsumer tuh yang bagus apa gitu ya. Nah, so yang pertama kita start dari UNVR nih. UNVR. Nah, UNVR teman-teman ya. eh nah ini nih. Coba teman-teman lihat untuk di Fibo 2,618 ya di 2740. Nah, ini kalau misalnya di sini nih besok ya ada penurunan di 2570, maka ini kayaknya akan ada ya retrace lanjutan lah ya, koreksi ke sini ya 2470. Nah, teman-teman juga tahu nih bursa itu kan sisa tanggal ini ya 29 dan 30 2 hari, terus kemudian masuk lagi di tanggal 2 nih, masih sisa 3 hari gitu kan. Jadi ya karena masih fase holiday gitu ya, jadi jangan terlalu berharap akan liquidity gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat yang namanya UNVR itu turun dari bawah ke bawah 2570, ya ini ada potensi untuk koreksi lagi ke 2470 gitu ya. Tapi ya kalau misalnya memang 2570-nya direspon nih Mas, harga langsung mantul. Tandanya memang area support ini ya masih kuat nih untuk nahan harga. Nah, kita tinggal lihat moving average-nya gimana. Nah, kalau dari MA ya ini udah kelihatan ya, nih masih downside gitu ya, masih turun. Terus ini lihat juga nih, nah ini juga masih turun gitu ya, stochastic slow-nya crossing down ke bawah. Dia tinggal dicek untuk foreign flow-nya seperti apa gitu ya. UNVR. Nah, untuk UNVR dilihat lagi nih. UNVR sebenarnya masih agak cukup menarik ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat memang kalau dari inflow ya daripada foreign itu sebenarnya masih ada terus. Ya, tanggal 10 sampai tanggal 24 ini masih inflow terus. Jadi ya bagus gitu sebenarnya ya. Bagus banget. Oke, ini hati-hati kalau misalnya liquidity-nya emang nggak kencang 29, 30 dan tanggal 2, ya maksud Mas Emon adalah jangan terlalu berekspektasi lebih gitu ya. Tapi kalau misalnya dibawa naik ya oke nggak? Ya oke. Nah, yang menarik dari UNVR ya karena memang saham dengan kapitalisasi gede, ya maka teman-teman di sini ngelihat lah kayak ketua-ketua kita tuh muncul gitu kan. Nah, ini RX-nya Akum, PD, AK, mantep banget. Yang buang ada Mamang Guyur, ZP, IEP, NI, XC sama kayak XL-nya nggak ada ya. Itu. Tinggal dilihat nih, tanggal 22 RX KZ masuk ya, YP belinya kecil, XL juga kecil, buang barang MG dan AG. Nah, coba kita cek. Nah nih, dari tanggal 11 November, kira-kira ada nggak akum nggak mereka semua ya? Kalau masih akum kurang lebih sebulan ya oke banget nih. November tanggal berapa nih tadi nih? Bener-bener bawah tuh berarti dari 14 November ya kurang lebih ya. 14 November, 14 dari Jumat. Nah, ini RX masih ada barangnya gede, YU juga, KZ udah mulai, NI, terus buangan barang. Nah, XL, BK, YP, XC ya. Jadi retail udah buang kalau dari sebulan lalu, kita mundurin ke 1 Desember, kita cek, YU, KZ masih pegang barang, KZ udah jual, YU masih koleksi lebih banyak nih ya. Ini AK juga udah jual, tadi cek, oke, BK buang, XL buang. Nah, sebulan retailnya udah kosong ya. Tanggal 15 YU aku KZ ya 2 minggu terakhir. Ini reaccumulate lagi ya YU. Angkanya ada buang barang, KZ-nya stay, tinggal dicek MG, YP, BK, XL, XC. Tuh ya, ini juga kecil. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ya mungkin setelah liquidity-nya ada lah ya. Ya ini perhatikan 2570 nih. Kalau memang di sini kuat, ya ini masih ada lah potensi untuk ke 2740. Jadi yang teman-teman lihat adalah untuk chartnya itu bergerak sideways ini antara 2570 sampai 2700. Kalau memang masih ya kita ngelihat gini ya masih akum terus meskipun ada buangan tapi relatif yang namanya inflow-nya itu masuk ya tetap nih untuk ngejar ke 2700 lagi sebenarnya bisa gitu ya. Tapi ya balik lagi saran dari Mas Emon apa?
eh UNFR itu dead star ya, dead star. Jadi kalau total dari pucuk ke bawah itu koreksinya 90%, kalau ke saat ini ya total koreksinya 70-an% gitu ya. Jadi ya karena udah sulit juga dia untuk berkembang, jadi jangan berharap terlalu banyak untuk UNPR gitu ya. Kalau jangka pendek ya nggak jadi masalah, tapi jangka panjang lebih baik enggak gitu ya. Karena berpotensi ini cuma short term recovery doang gitu ya. Oke? Gitu. Tapi ya kalau misalnya seandainya Mas Emon salah masih dibawa bisa ke 3.000 4.000 ya sudah gitu. Tapi at least teman-teman tahu nih ini saham sebenarnya udah peak gitu ya. Secara bisnis udah mature lah, udah selesai gitu ya. Apa namanya? Bell distribution curve-nya ya, itu udah selesai secara bisnis gitu. Oke, next lagi itu kita itu ya. Oke, next kita bahas Emior ya. Nah, untuk Mayora teman-teman untuk Mayora, nah ini kita cek lagi ya. Upsi. Nah, untuk Mayora, nah ini dari structure dulu ya. Kita ngomongin dari structure dulu, teman-teman. Nah, ini yang dilihat apa nih? Mayora sebenarnya tuh bergerak dalam area sideways gitu kan. Nah, tahu dari mana, Mas? Nah, tinggal lihat aja nih strukturnya nih di sini nih. Nah, berarti yang bisa teman-teman lihat apa? Oh iya, dia secara garis besar trennya itu sebenarnya sideways aja nih di 1990 sampai 2340. Tahu dari mana ya? Di sini adalah area tertingginya dia yang ketika dia sentuh dia langsung putar balik arah gitu ya. Ya at least udah dapet. Terus kita cek nih, kita zoom out lagi di area yang lebih dekat. Oh ternyata per Oktober sampai per Desember dia harganya nggak kemana-mana. Memang di sini ada spike lah, tapi kan ini cuma fake aja gitu kan. Di sini fake, di sini juga fake. Nah majority ya dia bergeraknya secara lebih sempit di mana di antara 2100 sampai 2250 gitu. Jadi ya apakah si bro ini akan turun ya tinggal dilihat. Kalau based on MA, nah nih ngilang 5, 10, 100 ya. Kalau di bawah MA 100 biasanya tekanan jualnya lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dipantau dulu ya, kalau misalnya nanti tanggal 29.30 memang masih koreksi, ya dilihat lagi nih mau masuki tanggal 5 gitu ya strateginya ya. Baru teman-teman ambil kalau dia turun di bawah 2110. Sama ingat juga seandainya memang teman-teman agak nekat buat masuk ngejar gitu ya di sini, di area sini ya nanti ambilnya waktu udah mau naik nih, posisinya kayak di November lah. Nah di sini kita tinggal lihat, kita perlu cek di sini ada asingnya akum nggak. Kalau misalnya ini di sini nggak ada asingnya akum, ya ini kita wait and see dulu untuk si Emior gitu kan. Nah tesis yang dipegang apa sih untuk consumer? Nah tesis yang dipegang itu ya kita berharap consumer dari consumption ya secara makro atau kita bilangnya ya konsumsi masyarakat Indonesia ya khususnya itu secara makro ya atau secara agregat kita bilangnya secara agregat naik gitu ya. Jadi consumption naik yang pertama, terus yang kedua era suku bunga turun ya. Jadi untuk manufaktur seperti mereka itu bisa dapat cost of fund-nya lebih turun atau dapat pinjaman lebih murah gitu ya. Jadi mereka memproduksi bebannya bisa lebih turun ya gitu. Nah, jadi ya kita tinggal lihat nih di sini foreign-nya masuk gak gitu ya. Kalau foreign-nya masuk menarik. Nah, oke. Kita ngelihat spesifiknya dari 19 sampai 24. Tinggal kita cek 19 sampai 24. Nah, di sini kita lihat nih ada demand push nih di sini ya. Nah, di sini ada buyers masuk. Nah, tinggal dilihat ini siapa yang beli nih di sini. Sama kita cek nih, bener-bener dari November kalau misalnya memang diakum terus, ya tandanya bagus. Nah, kalau teman-teman lihat di chart distribution yang di sini lah ya. Ini kan rata-rata bulan 11 merah dan bener-bener baru masuk ketika bulan Desember baru akum lagi gitu kan. Makanya ditunjukin warna biru. Nah, tinggal kita lihat, oh iya nih, bener-bener dari tanggal 3 sampai tanggal 24 itu majority dia akumulasi. Nah, ada buangan juga mas. Iya, ada buangan, ada outflow dari foreign juga. Akan tetapi ya teman-teman lihat, wah jumlahnya nggak terlalu banyak gitu ya, dibandingkan dengan inflow-nya gitu. Jadi ya, kita tinggal cek nih secara sebulan gitu kan. Misalnya kita coba lihat dulu sebulan nih biar dapat gambarannya. Ini yang masuk siapa nih, ada retail apa enggak. Nah, dilihat, oh PD sama BK.
PD, BK, YU, BB, ZP. Itu kan. Oh iya nih, PD-nya gede ya, 232. Nah ini kita nggak tahu nih, ini PD-nya bandar apa PD, ini antara PD bandar apa PD retail. Kayaknya sih nggak mungkin ya, kayaknya nggak mungkin PD retail nih. Ini BK, YU, BB, oke menarik. Nah tinggal kita lihat yang buang siapa, CC, XL, AG, DR, PG sama DX. Jadi selama sebulan ya teman-teman ya, di sini teman-teman nggak lihat ada retail kecil. Coba lihat lagi dari seminggu terakhir ZP, YU, AK. ZP, YU, AK, coba kita mundurin dari November tanggal berapa nih, kita cek bener-bener waktu dia naik nih, spike November berapa nih, kita coba cek ya, dari November ini kayaknya nih mulai awal lah ya, November seminggu terakhir berarti oke, kurang lebih di bulan November itu kita ambil minggu terakhirnya, kita cek PD beli, BK masih ada barang, BB udah mulai jual, KZT masuk, terus buang barang siapa, buang barang CCXL ya, sama. Coba dari 15 bulan PD sama YU masih akum, ZP dan BK. Jadi ya kalau dibilang ya di sini kering nih barang retail ya, nggak ada retail tapi ya KZT buang. Kalau dari tanggal 15 sampai 24 XL nya juga kecil. Jadi ya ini kalau teman-teman mau sabar ya ini masih bisa nih. Jadi tergantung deh nanti ya. Gitu. Ini karena udah lama nih sideway-nya gitu ya. Sama perhatikan juga, tapi sayangnya kalau teman-teman lihat ya daily volume-nya tuh kecil gitu kan. Untuk si siapa namanya? Untuk si Emior. Jadi ya mungkin agak sulit lah untuk naik. Tapi at least teman-teman udah bisa bikin catatan pribadi gitu kan. Oh ya nih Emior 1 2 3 4, 4-nya akum. Jadi ya teman-teman lihat asingnya masuk nih di sini tapi harganya turun. Tandanya apa? Tandanya ya mungkin lebih banyak domestik yang buang barang. Jadi tinggal ditunggu nih. Oh ya nih target nih berarti 2100 hit ya, dikejar nih ke 2250. Ini ya untuk short term trade lah di sini dulu ya. Baru sampai dipantau nih kalau ada news yang ngedrive harganya untuk naik ya ini bisa juga gitu. Jadi teman-teman udah tahu nih harga bottom ya before newsnya datang. Karena kita udah lihat akumulasi dari asingnya udah lumayan gitu ya selama bulan Desember. Oke, itu ya Emior, terus next ya CAMP, Campina ya, Campina. Oh, Campina. Oke, nah Campina ini langsung aja teman-teman ya. Ini nggak retail friendly gitu ya. Kenapa? Karena ya teman-teman lihat aja pergerakan harganya gitu ya. Ini spike habis itu turun ya. Ini spike turun nih. Gerjet-gerjet ya sisiran. Nih banting. Lihat lagi sama banting. Ya jadi ini tidak retail friendly gitu. Kalau udah dibilang nggak retail friendly teman-teman ya, nggak usah lagi masuk gitu loh. Kenapa? Karena ya daripada capek-capek gitu kan. Itu. Jadi ya asing juga nggak bakal mau biasanya masuk di saham-saham seperti ini gitu kan. Kenapa? Karena ya ini nggak dikasih nih, nggak bergerak sama sekali. Ya kalau dibilang momentum, yes, momentum betul ya, MA 100, paling naik juga spike gini, terus nanti dibanting lagi. Gitu ya, jadi nggak akan banyak untuk di CAMP, ini nggak retail friendly teman-teman ya, jadi bisa di list dalam blacklist teman-teman gitu ya. Saham-saham yang tidur, gerjet-gerjet, kerjanya ngebanting-banting, ya ini lebih baik dicek aja nih, dijadikan blacklist. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti kalau ada yang ngomongin ini ya udah tahu, nggak usah buang-buang waktu. Dari segi price actionnya tidak menguntungkan untuk retail gitu ya. Itu aja untuk CAM ya, CAMP. Next ULTJ. Nah ini juga yang bagus-bagus gitu ya. Nah ULTJ, nah kalau based on structure sebenarnya kita melihat ya di sini ada fase akumulasi. Ya kelihatan lah ini ya. Di sini nih. Nah ini sekarang tinggal kita cek. Oh iya mas, ini dia naik nih. Sini kan naik sampai 1570, tapi kemudian yang namanya ULTJ ini nggak mampu lagi nih untuk ngelanjutin gitu kan. Nah ini malah turun. Nah yang harus diperhatikan adalah ini nih. 1420-nya dulu deh. Nah bentar ya, kalau dari sini seharusnya sini ya. Dia nggak dapat, berarti aku harus ceknya
Di sini cakep nih kalau dari sini. Nah, ya betul. Nah, 1400-nya ya teman-teman ya, 1420 sampai 1395 gitu. Jadi ya sebenarnya si yang namanya ULTJ nih setelah dia testing dari 1570 dia kan sempat drop nih, gitu kan. Nah, di sini nggak mampu lagi nih. Berarti dia sebenarnya secara nggak langsung udah create yang namanya lower high. Nah, yang perlu diperhatikan di sini terakhir adalah 1400 nih. Kalau memang 1400 itu betul kuat di sini, teman-teman bisa ngelihat ada potensi yang namanya ULTJ itu untuk naik lagi ke 1445. Nah, kita coba lihat based on momentum, ini sebenarnya masih agak kurang ya. Kalau dari MA5, MA10. Nah, jadi gimana Mas? Ya, jadi, karena ini aja baru tutup gap gitu kan, tutup gap, ya kalau secara teknikal ini bisa aja sekali lagi mantul, tapi perhatikan lagi. Oh iya, based on momentumnya kurang nih Mas nih. Masih turun ke bawah untuk stochastic slow-nya dan juga MA belum ngasih signaling untuk beli gitu ya. Nah, jadi yang harus teman-teman perhatikan sebenarnya untuk satu area yang benar-benar lumayan bagus untuk beli adalah di 1400 gitu. Tunggu sekali lagi turun baru lumayan entry. Baru bisa untuk entry. Kenapa? Karena di sini ada area support yang kuat nih. Gitu ya. Jadi mungkin ya range-nya antara kalau dikasih ya 1380 nih testing di sini atau di 1400 pas nih waktu dia turun. Nah, tapi yang di sini yang perlu kita perhatikan adalah ketika dia dibawa turun ini retail ada keluar atau di sini asingnya masuk gak gitu. Kalau di sini memang asing masuk dan tujuannya untuk buang retail, kalau retail udah pada buang ya di sini teman-teman tahu nih, oh ini ada potensi bottoming nih di sini gitu ya. Tinggal kita cek untuk yang namanya ULTJ gitu ya. Nah, ini asingnya masih buang gitu. Jadi kalau asingnya masih buang, wait and see dulu. Tapi at least teman-teman udah tahu nih. Ini kita bisa bidik-bidik lah angka 1400 gitu kan. Nah, ini udah kita lihat, oke asingnya masih buang dan rata ya buangnya dari tanggal dari 1 Desember dari November ya. Ini rata ya setelah buangan besar dari 24, sisanya buangan terus. Jadi hati-hati dulu nih. Kita tinggal lihat ULTJ ya. ULTJ 24-nya dulu, oke, sepi, nggak bisa ngambil kesimpulan, langsung kelihatan. Kita seminggunya, PD masuk, ini kayak PD retail nih kayaknya nih. Ini PD-nya PD retail, YURXCC. Nggak menarik, belum menarik teman-teman. Dari bulan Desember, nah PD ada, KZ masuknya tipis, RF juga masuk tipis, buang barang siapa? AK ya, AK, KI, RX, YP, XL, ada Mamang Guyur, XC, oke lengkap, coba betul-betul dari 15 Desember ya, kita pengen coba lihat 15 Desember, benar-benar ada buangan apa enggak, 15 Desember, SQ, PD, CC, BK, KZ, XL, nah ini XL-nya tipis banget, buang barang YU, RX, AK, YP, LG. Nah di sini belum ada kepastian nih, gitu ya. Di sini masih terjadi buangan dua arah ya sama asingnya ya. Asingnya ada yang beli, nah di sini ada yang sell. Jadi ini ditunggu dulu wait and see teman-teman ya. Ya around 1400 lah ke bawah nih. Baru coba untuk beli. Tapi ya ini juga kalau misalnya memang mau testing sampai 1445 ya tetap ada potensi. Tapi ya teman-teman harus antisipasi jika harganya itu turun dari 1420 gitu ya. Karena ya kalau menurutku ini lebih bagus tunggu momentum dulu lah di sini nih. Kalau dia bisa kasih di bawah kan mau kena MA 100 terus mantul, nah ini cakep banget nih untuk entry beli yang menarik gitu ya. Oke, so I think that's it untuk ULTJ. Nextnya AMRT ya, ini salah satu yang udah lumayan agak bagus ya, baru gitu ya, baru naik gitu ya. Jadi bottomingnya 1780 nih di sini pas banget ya. Nah di sini double bottom formation gitu kan, double bottom. Nah and then kita lihat dia naik sampai naik berapa persen nih, lumayan ya 6% sampai pucuknya ini sekitar 10%. Nah di sini ada yang namanya rejection nih kayaknya ya di 1950. Nah ini nanti kalau misalnya teman-teman ngelihat si yang namanya ULTJ itu turun ke 1900, ini tetap dalam kondisi koreksi yang sehat gitu. Tapi ya balik lagi, kalau teman-teman lihat pola yang terbentuk gitu ya, di sini higher low-nya sudah kebentuk nih dari lows ya, dari low
dia udah create jadi higher low nih di sini nih. Di sini dan di sini nih. Jadi tinggal dicek, kalau misalnya nanti di sini masih sepi, ya ini wajar nih. Kalau teman-teman pengen coba entry, tunggu dia turun ke bawah sedikit ya, area 1900, baru consider untuk entry lagi. Di entry ketika dia koreksi, baru pas masuk teman-teman kejar gitu ya. Pas koreksi, nah di sini ada gap ya, menarik ya, cukup menarik buat AMRT. Kita lihat nih, nah ini ada range berapa nih? Tuh ya, berarti di sini kita bisa cek ambil 2010 ya. 2010 nih ada gap, jadi ya kalau misalnya teman-teman dapat agak sedikit di bawah ya potensial upside 2%. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya ngelihat ke bawah di sini untuk koreksinya udah bottom banget ya, 22% sejak Oktober. Jadi kalau misalnya memang pengen masuk di consumer ya dipantau dulu ya, khususnya AMRT karena udah sangat oversold gitu kan. Tapi lihat lagi nih, oh iya mas, kok stochastic slow kayaknya naiknya kecepatan ya. Itu ya, naiknya kecepatan betul ya, betul nih, karena sampai ninggalin gap ya. Jadi kalau nanti stochastic slow-nya tiba-tiba balik arah, nah ini teman-teman harus coba buang dulu nih. Tandanya bener confirm mau retracement gitu ya. Tapi ya selama dia ini masih mau naik, ya udah masih ada potensi untuk naik lebih tinggi. Nah di sini konfirmasinya ya kita cek nanti asingnya. Nah kita cek asingnya ya, foreignnya untuk si AMRT. Nah kalau AMRT akum terus, nah ini cakep nih. Gitu ya. Jadi ini AMRT salah satu yang cakep. Kenapa? Kita tinggal lihat, wah asingnya akumulasi terus nih. Asingnya rajin nih akum ya, khususnya dari tanggal 18 sampai 24. Bagus nggak? Bagus. Oke. Jadi dilihat nih, oh iya nih, di sini nih. Terus di atas MA5, MA10 nih, di sini. Nah, terus ini nih, nanti nih, pasti akan mendekati nih, angka 2000 gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat dia chop solidation ya, atau choppy gitu kan, korektif di sini, ini nggak apa-apa nih. Ini area of entry juga, kalau seandainya nanti dia dibawa sideway gitu ya. Dia bawa sideway beberapa hari, misalnya nih, kena MA100, nah ini bisa mantul. Nah catatannya kalau masih rajin asingnya akum. Tapi kalau tiba-tiba terjadi buangan, ya ini bisa juga teman-teman ya, yang namanya puter balik itu juga bisa terjadi. Kalau misalnya terlalu banyak retail atau terlalu banyak buangan dari asing gitu ya, jadi bisa aja puter balik. Tapi selama di sini kita ngelihat yang namanya asingnya tetap akum, ya ini ke 2010 dan naik lebih tinggi masih ada potensi gitu ya. Jadi gitulah untuk AMRT, cukup clean ya, chartnya bagus banget. Tinggal ditunggu aja nih, kayaknya seharusnya sih ekonomi membaik ya, kalau kelihatannya sih ya. Di angka topi lah buat Pak Purbaya ya. Itu karena kelihatan gitu. Jadi sebenarnya pasar modal itu dijadikan sebagai satu alat indikator untuk mengukur ekspektasi gitu ya, ekspektasi investor pada perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya satu sektor ekonomi itu dinilai akan membaik gitu ya, jadi pasti yang pertama kali direspon adalah pasar saham. Jadi menandakan sebuah kayak masuk ke fase krisis atau fase mau resesi, itu sebenarnya bisa kelihatan dari pasar saham ya, gitu. Karena dia leading indicator buat makroekonomi itu ya, salah satunya lah. Jadi kalau marketnya tiba-tiba jebol, nah ini dilihat nih alasannya apa gitu ya. Kalau misalnya make sense ke ekonominya, nah berarti investornya kayaknya ragu nih gitu ya, gitu kurang lebih ya. Nah jadi kalau misalnya di 24 ya, ini 24, nah ini kajetnya akum nih ya, kajet BBBKAK, kajet BBBKAK. Oke, menarik, kecil ya. Nah terus dicek, XLYP, nah nice banget nih, XLYP top 2, cakep, mantep. Terus tanggal 22, cek lagi, nah BBK, nah ini ketua-ketua kita akum nih, BB aku kajet ZP ya kan. Nah retail mana retail, XLYP ya, XC nice, absen semua, coba tanggal 8, boom ya. CC akum nih ya, tuh CC akum. Nah tapi ya kalau dari tanggal 8 BKPD buang ya. Nah spesifik coba dari tanggal 18 supaya kita tahu yang bener-bener shifting akum tuh siapa. Tanggal 18 jebret, oh aku BK masuk nih, aku BK BB CC. Nah kalau dari sebulan siapa yang pegang barangnya nih,
jebret, pegang barang CC ternyata ya, CC paling banyak pegang, buang barangnya BK, PD, XL, YPXC. Jadi mostly retail itu sudah pada jual gitu ya. Jadi teman-teman early nih, gitu ya. Nah, bukan ada yang bilang nih, bukan akum, itu buyback CC. Ya, intinya kita lihat dia inflow gitu ya. Thank you ya. Oh, dia buyback. Thank you infonya. Ya, ini karena Mas Emon cuma ngeliatnya based on flow ya, teman-teman ya. Flow-nya ya. Jadi kalau misalnya ada yang tahu, wah ini buyback nih Mas. Oh iya, thank you gitu. Berarti ya udah ngeliat gitu. Mantep gitu ya, kurang lebih ya. Menarik ya untuk si AMRT. Jadi kalau dia masih bisa naik ya masih bisa, tapi pantau dulu ya. Kalau misalnya nanti nggak gerak 2930 ya wajar karena liquidity masih seret gitu ya. Next lagi mana nih AMRT, CMRI ya. Nah, ini CMRY ya, Cimori. Oke nih di sini nih. Nah, Cimori. Nah, ini kalau kita ngomongin structure nih bagus nih di sini ya. Dari sini ya, dia rally berapa nih? Rally 46%, dia koreksi 18%. Coba tak cek dulu. Ini cakep ya 0,6 situ, coba. Kena nggak sih? Kayaknya di 5 nih. Harusnya 0,5 ya. Bentar teman-teman. Nah, cakep kan? Nah, jadi ini areanya lumayan oke lah ya untuk si Cimori ini di bawah koreksinya ya. Jadi kalau teman-teman lihat koreksi ya, di Cimori ini koreksi sehat lah ya. Jadi dia create yang namanya higher low untuk naik lagi. Nah, ini nih yang menarik adalah lihat di atas MA crossing MA5, MA10, crossing juga di atas MA100. Tinggal dicek, jebret, stochastic slow-nya crossing ke atas juga ya. Ini GC ya, golden cross ya. Jadi teman-teman dapat momentum nih. Nah, dapat momentum dari CMRY. Nah, ini di berapa nih? 542 ya. Range-nya 5275 ya, 5275 sampai di 5425. Ini masih ada potensi untuk naik tetap teman-teman ya. Karena di sini cakep lah naiknya gitu ya. Potensinya masih naik, masih ada. Yang kita lihat nih foreign flow-nya seperti apa gitu ya. CMRY. Nah, tapi ya sayangnya Cimori masih distri ya. Asingnya masih buang terus. Nah, ini kita cek nih. Bener-bener konsisten buang ya mulai dari bulan 11 akhir ya. Bulan 11 sampai 24. Nah, ini buang semua. Nah, ini dicek dulu Cimori. Per 24 BB PD DX RX LG KZ. Oke, kurang ya. Terus teman-teman lihat juga, oh ya, untuk kemarin tuh volume transaksinya kecil banget ya, cuma 15.000 lot. Terus kita lihat dari Desember ada yang ngumpulin barang nggak? BB, CCI, UNI, AK, sama BS ya, sini. Kemudian buang barang KZ, RX, sama DX, ada LG juga. Nah, jadi ya tergantung nih. Di sini kita kan nggak ngelihat sebenarnya asingnya akum gitu. Secara teknikal ya bagus nggak? Ya ini sebenarnya bagus banget untuk area entry. Tapi ya tergantung, kalau teman-teman masih mempertimbangkan untuk akumulasi asing, ya ini masih belum menarik gitu ya. Ini harus nunggu asingnya masuk dulu, baru kalau Mas Emon baru berani entry. Tapi kalau teman-teman consider untuk day trade, ya ini menarik ya. Ini cukup menarik nih untuk ngejar ke 580 gitu ya. Kenapa? Karena dari momentum semua udah cakep nih. Gitu. Itu ya. Jadi untuk Cimori kurang lebih begitu. Ya ini, kalau dibilang golden area lah di sini ya, 5245 5275 sampai 5425. Tapi tetap ya teman-teman ya, untuk di hari Senin ya perhatikan juga seandainya nanti drop di bawah 545, antisipasi ya, ada potensi untuk turun. Tapi ya di sini probability-nya sih lebih tinggi untuk naik gitu ya. Tapi tetaplah jangan terlalu jangan terlalu agresif untuk di akhir tahun ya, karena liquidity itu biasanya atau pada umumnya cukup kecil. Jadi kalaupun nanti turun ya, ini lebih baik teman-teman untuk masuk lagi ketika agak di bawah lagi sedikit gitu ya. Untuk Cimori, next lagi kita ke Java ya. Ke Java. Oke. JPFA. Nah, untuk Java ya bisa dicek lagi nih teman-teman ya. Java itu
resist ya 2780. Nah, kalau dilihat nih, ini sama ya, masih ascending triangle, masih menarik. Tapi lihat juga nih, tetap ada batasannya gitu ya. Kalau strukturnya nanti dia breakdown nih ya, patah gitu ya, strukturnya di 2620, terus misalnya confirm ke 2500, nah ini trennya udah selesai gitu ya, udah kelar gitu kan. Tapi ya kalau misalnya selama si Java itu masih bisa bertahan lah ya, simpelnya di 2620, ini potensi untuk dia naik untuk sampai 2780 juga ada. Tapi ya tetap kita butuh yang namanya konfirmasi dari flow-nya nih di sini ya. Tadi Cimori udah tak bahas belum? Udah ya, oke. Sorry, ups, ini apa tadi? Console. Nah, jadi untuk si Java ya kalau di sini demand-nya masih ada, nah ini bisa nih untuk 2780 ya. Tapi kalau misalnya breakdown, nah harus antisipasi untuk penurunan di bawah 2620. Nah, kita cek nih teman-teman ya. Untuk si siapa namanya JPFA. Nah, JPFA, nah nih lihat yang biru ya, rata-rata masuknya dari bulan 10 sampai bulan 11. Jadi ini ada potensi nih, rally-nya kayak udah mau berakhir gitu ya. Terus tinggal teman-teman cek dulu ya, 10 sampai 15 buang, terus buang lagi 23 24. Nah, kita coba cek ya karena mix gitu. Kita coba cek JPFA. Kalau dari sebulan ya ini bagus banget ya. RX belum buang barang, ada BB, ada KZ juga baru buang barang dikit, ada CC, ada YU. Tinggal cek nih, tanggal 1 berarti coba seminggu terakhir YU, BB, CC ya. Buang barang, AK, KKDX. Nah ini coba dari tanggal 15, KZ masih ada barang, ZP, YU, sama AKLG. Nah ini Java, ini belum bisa ngambil kesimpulan lah, karena itu tadi ya, mix ya. Mix yang pertama, terus yang kedua ya majority masih banyak buangan gitu, jadi harus nunggu dulu. Nunggunya kapan mas? Coba pantau 2930 dulu nih. 2930 kalau dia masih cenderung sideways ya udah. Kalau menurutku idealnya masuklah setelah tanggal 5 gitu ya. Kenapa? Karena di 29, 30 sama 2 Januari ya. 2 Jan itu liquidity-nya sepi ya, karena masih fase holiday ya. Gitu, dan juga teman-teman lihat bursanya agak turun kemarin. Jadi wait and see dulu di sini. Kalau nanti liquidity-nya masuk ya tetap ada potensi dia untuk naik ke atas nih. Gitu ya. Oke, itu untuk JPFA. Terus kita lanjutin lagi teman-teman ya ke main ya. Ini PR-nya banyak nih untuk di ini ya, di consumer ya. Nah, main ini kayaknya cakep nih ya untuk secara price action gitu ya. Nah, ini dibawa naik dari 620 sampai berapa nih? Sampai 900 ya. Kurang lebih 50%, dan koreksi. Ini kayaknya harusnya aku gambarnya bagus gitu, bentar. Ini main tak ambil dari mana nih? Oke, cakep ya sini. Nice, di sini area 1 mantul lagi. Nah, ini dilihat ya. MA100 direspon dengan baik, harganya mantul lagi. Tandanya apa? Kita tahu nih. Ini posisi si bro ini masih mau naik gitu ya. Jadi secara tren dia memang melakukan yang namanya koreksi, tapi habis itu dia recover lagi, harganya naik lagi. Nah, ketemulah dia untuk minor resistant gitu ya. Ini di sini. Nah, minor resistannya di mana? Nah, teman-teman lihat nih. Oh iya nih. Ini agak susah nih untuk tembus 830 gitu ya. Agak susah untuk tembus 830. Jadi apa? Jadi ya apakah ada potensi si main ini untuk naik ya, ini tetap ada. Tapi pantau dulu nih. Kalaupun harganya atau apa namanya ya, kayak asingnya belum masuk dengan jumlah yang lebih banyak, ya kalau teman-teman lihat dia koreksi ke 800, ini termasuk dalam koreksi sehat gitu ya. Nah, kalau misalnya dia koreksi ke 800 terus naik lagi, nah bisa ngambilnya di 800. Tapi pantau dulu nih, soalnya aku nggak yakin ya, Mas Emon bener-bener nggak yakin 29 dan 30 gitu ya. Ibaratnya bakalan naik kenceng ya, aku nggak yakin di 29 dan 30. Tapi ya semisalnya ya, analisaku salah gitu ya, ya lumayan nih, dapat cuan gitu ya dari si main. Gitulah, tapi kita lihat dulu untuk si main akum apa enggak. Nah, kalau untuk si main kan ya harga naik di sini 2 kali ya, asingnya buang.
Ini tinggal kita cek, oke ada masuk dari 17 sampai 19. Overall kecil lah untuk si main gitu ya. Tinggal cek dari seminggu terakhir, AZ, ZP, DH, PD, KZ. Oke, kurang menarik, YP, XL, XC. Nah, oke. Retailnya buang nih. Oke, retailnya buang. 15, AZ, DR, ZP, CC, LG, YP, YU, XL, XC. Lengkap ya. 8. Kita cek nih, AZ. Nggak bergerak ya. Tanggal 12. Sama LG, AZ, DR, ZP, buangan barang lebih retailnya lengkap ya, XL, YP, XC. Terus coba kita lihat dari sebulan. Nah, AZ, DR, nah AZ-nya masih akum terus ya, berarti dari sebulan ya. DR sama CC ya, tinggal kita lihat buangannya masih sama nggak. Oh ya, retailnya buang nih, ada YP, XC, XL. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya dari kita bilangnya bandarmologi lah ya, di sini kan retail udah pada buang nih tuh ya, jadi ya ekspektasi naik sebenarnya makin tinggi. Pusing ngeliat gitu, selama nanti flow dari asingnya masih jalan ya, ini masih berpotensi lah untuk naik. Tapi itu tadi nih, kalau misalnya pun tiba-tiba koreksi ya, ini kan kita lihatnya sebagai koreksi dulu ya, karena dia nyentuh resisten lah 830. Kalaupun koreksi ya teman-teman lebih baik ambilnya di daerah range 800 sampai 830 lah gitu. Tapi balik lagi nih, kalau misalnya asingnya nanti nggak masuk ya, perhatikan lah 800 ya. Kalau misalnya nanti di bawah drop ternyata ya, di bawah 800 ini adalah area teman-teman untuk stop loss gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu untuk si main ya. Menarik untuk secara teknikal, trennya masih uptrend. Pantau-pantau dulu teman-teman ya untuk di untuk di akhir tahun lah ya. Kalau misalnya belum yakin ya jangan masuk. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke MIDI ya. Nah, MIDI nih. Nah, ini MIDI yang belum kerespon ya. Tadi kan AMRT udah kelihatan naik gitu. Jadi ya tinggal tunggu kalau misalnya AMRT naiknya udah terlalu jauh ya, si MIDI inilah sebagai salah satu opsi teman-teman ya untuk ngambil di satu ini ya, di satu grup lah gitu ya, di satu holding gitu ya. Nah, terus tinggal dilihat nih. Oh iya nih, MIDI bener-bener bottom di harga berapa nih? 278. Nah, terus tinggal dicek nih. Ya, tinggal dicek. Oh iya nih, harganya bener-bener turun dari 480, agak bottoming di 364. Nah, yang kita perlu cek adalah kita perlu tahu nih 364 nih bener-bener kuat gak nih sebagai support gitu ya. Kalau memang supportnya itu kuat di daerah sini, ya tetap ada potensi untuk naik gitu ya kalau supportnya kuat. Tapi kalau misalnya nanti ini nih kelihatan jelas ya MA5 MA10 di breakdown, nah kalau teman-teman lihat at least dia testing lah ke 364 ya, ini masih bagus gitu ya. Habis itu mantul ini bagus banget lah. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat justru malah wah Mas tembus nih di bawah 364, artinya teman-teman lihat next supportnya ada di 350 sampai 358 ya di sini nih gitu. Karena ada ya kita bilangnya fair value gap lah di sini nih yang belum ketutup gitu. Jadi kurang lebih gitu untuk di sini. Jadi kalaupun dia ternyata nih setelah kita lihat ya di sini ternyata dia sideways Mas dan asingnya akum, udah ini tinggal tunggu waktu dia mantul dan muter balik gitu ya. Kita cek nih untuk si MIDI gitu ya, MIDI. Nah, MIDI, nah ini kan masih belum kelihatan gitu ya, masih belum kelihatan ya teman-teman juga lihat ya 3 hari berturut-turut gitu kan. Masih terjadi buangan ya dari outflow dari asing. Ya memang kalau misalnya dari 3 hari 17 sama 19 lumayan gede gitu kan. Tapi ya sebenarnya belum terlalu nggak bisa ngambil kesimpulan sih. Kenapa? Karena asingnya masuknya dikit gitu ya, nggak jomplang. Ya, kita cek nih, wah MIDI gimana nih Mas? MIDI sama nih, YU ya, YU NI BQ XL. Nah sebulannya ada XL ya dari tanggal 1 sampai 24. Tinggal dicek buangan barangnya siapa. Oh aku AZ ZP LG. Nah kalau ketua kita si AK buang, wait and see dulu ya. Ini kayaknya CC sama ya, kayak kata Mas siapa tuh tadi yang bilang wah kayaknya buyback ya, CC-nya buyback. Nah, ini oke lah. Jadi kalau memang dia konsisten si siapa namanya ya, si harusnya sih kemarin CC ya tadi ya,
Ini kalau IEU ya, mungkin di sini kalau IEU-nya memang beli terus ya jadi masalah gitu ya. At least kita tahu, oh yang pegang barang paling banyak siapa nih yang beli. Tapi ya balik lagi, kalau XLYP sama XC-nya jualan ya, belum jualan ya lebih baik nunggu dulu gitu kan. Karena si ketua kita lah, si AK ya, masih belum beli gitu ya. Ini juga CC, nah ini dari dua-dua ya. CC YU yang masuk, kalau kita mundurin dari 15, YU, PD, XL, XC-nya masih ada barang ya. Buangan gede di CC, SQ, dan BB. Gitu, jadi ya wait and see dulu lah, lagi-lagi teman-teman ya di MIDI ya. Gitu, tunggu dulu, kita perlu confirm dulu dia sebagai bottom, baru nanti di bawah naik. Gitu ya, oke? Lebih gitu untuk MIDI. Next lagi INDF. Nah, teman-teman, ini INDF kan juga saham lama sebenarnya ya. Nah, jadi perlu teman-teman lihat bahwa ya INDF agak sulit dikit lah untuk naik gitu kan. Terus cenderung lebih banyak sideway gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman consider nge-swing juga, ini ya kalau dari target ya udah agak sulit gitu ya. Ini udah agak sulit ya karena udah sekelas, udah segede kayak inilah ya, kayak Astra, Auto, naiknya udah agak sulit gitu ya, karena market cap-nya gede. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat INDF, ya kalau yang agak kurang sabar ya ini nggak buat teman-teman gitu kan. Nah, sama perhatikan lagi nih di sini, yang kayak Mas Emon bilang, struktur penurunan itu ada apa? Ada yang namanya lower low sama lower high ya. Di sini lower high, di sini lower low. Nah, di sini lanjut lagi lower high, terus ini dibawa turun lagi ke bawah. Nah, waktu dibawa turun ke bawah, teman-teman coba lihat, oh iya, 6.875 nih, sempat dibawa ke bawah 6.500, terus harganya bounce back. Nah, kalau nanti teman-teman secara teknikal dia nggak bisa tembus dari 6875 nih, ya closing candle-nya itu solid ke atas dalam beberapa hari, ya ini ada potensi untuk jatuh lagi. Kenapa? Karena dia cuma create yang namanya lower high dulu sebelum harganya jatuh lebih dalam ya, gitu. Jadi dari pola dan structure tuh kelihatan, oh ya ini masih downtrend. Jadi ya menurutku masih agak kurang nih untuk INDF secara chart gitu ya. Tapi kalau misalnya inflow-nya bagus ya berbeda. Nah, oke, inflow dia masuk khususnya dari tanggal 10. Kalau dari bawah nih buangannya lumayan agak gede ya. 8, 9, 3. Rata-rata kalau buangan agak gede, tapi ya berhubung dari 10 sampai 24 ya lumayan nih. Lumayan ya, dalam artian asingnya mulai masuk lagi, tapi buangannya udah mulai terbatas. Jadi yang perlu kita cek sekarang siapa yang masuk, siapa yang keluar ya teman-teman ya. Nah, untuk broker transaction dari INDF, nah tinggal dicek. Wah, yang dari 24 ya, 24. Nah, BK, RX, oke, ada XL, XC, biasa aja ya karena jumlahnya dikit. Tanggal 22, terus kita mundurin lagi 215. Sama ya, YU, AK, masuk, CC, KZ, BK. Coba lihat yang buang barang, ada YP, kayak ini yang mencolok ya, ZP, PD, RX, oke. Cek lagi tanggal 8, YU, KZ masih ada barang, KZ baru jual dikit, YPXL-nya masih akum ya. Mundurin lagi tanggal 1 Desember, nah YU, YP, YU, XL, KZ, nah ini mix ya, buang barang PD, BK, RX, dan AK, ini jadi AK-nya 2 ya. Jadi apa, sebenarnya ini wait and see dulu teman-teman ya, untuk si NDF, karena ya sebulan kita belum ngeliat, kayaknya banyak yang retailnya nyangkut lah ya. Tapi kalau misalnya dari sini, ya khususnya dari 11 Desember lah ya, kalau dari 11 Desember retailnya udah mulai sepi ya, mungkin ada potensi untuk dibawa naik. Ini kan belum lepas barang ya, retailnya belum lepas barang, jadi tetap wait and see dulu. Tapi harusnya sih sekelas saham gede gini kalau naik ya dia ya udah naik mah naik aja gitu ya. Tapi dipantau lah 6.875. Kalau misalnya nggak bisa tembus ya teman-teman akan lihat potensi untuk testing lagi ke 6.500 gitu ya. Oke, jadi kurang lebih gitu untuk INDF. Nextnya ICBP gitu ya. Nah, ICBP. Nah, ini ICBP sentimennya dia keluar dari MSCI ya. Nah, waktu keluar dari ICBP,
apa yang terjadi, buang outflow daripada asingnya gede banget gitu. Nah, apakah ini sudah bottom gitu kan pertanyaannya nih. Tinggal dilihat aja. Oh, dari 12.000 koreksinya udah sampai bottomnya itu 7.900. Oke, berapa tuh? Kurang lebih 38%. Sampai per hari ini 36% gitu kan. Jadi apakah sudah sangat turun? Yes, sudah sangat turun. Tapi kemudian teman-teman perhatikan di sini untuk strukturnya nih. Biasa ya, yang namanya penurunan itu create yang namanya lower high dan lower low. Nah, ini lihat lagi nih. Oh iya nih, ini ada lower high. Lihat lagi nih, ini ada lower low juga. Sini lower low-nya gitu kan, dia turun lagi, di sini lower low-nya, di sini lower high. Ini belum fix nih. Kenapa belum fix? Belum fix sampai dia ngasih lihat kita ada konfirmasi bahwa dia bisa closing di atas 8.325. Kalau dari situ confirm ya, 2 candle lah at least lah ya di atas. Di sini kita lihat, oh ini adalah lowest daripada si ICBP. Jadi di sini dia secara nggak langsung udah create yang namanya lower high gitu ya. Nah, tapi selama atau sebelum kita lihat dia itu bisa confirm balik lagi ke 8.325, di sini posisi daripada ICBP maksudnya. Kondisi dari ICBP masih belum menarik. Yang tinggal dicek adalah momentumnya juga ya. Stochastic slow-nya turun ke bawah, jadi tetap ada potensi untuk dianya ini turun ke bawah ya gitu. Oke, balik lagi, ini perlu kita konfirmasi ini pakai foreign flow dan juga kira-kira siapa yang udah keluar gitu ya. Nah, untuk ICBP ya teman-teman ya, untuk ICBP, nah dia inflow-nya dari tanggal 12 sampai 19. Nah, yang menarik 22 sampai 24 ada outflow tapi outflow-nya kecil. Jadi ini gede nih 15 ya. Tanggal 15 sampai 24 sebenarnya masih akum. Kita tinggal cek ICBP. Nah, ICBP, nah kita coba mulai dari seminggu terakhir dari tanggal 22 ada YU, YP, SQXL. Nggak bisa ngambil kesimpulan, buangan barang ada AKU, ZP, dan OD. Nah, ini karena seiring ya. Nah, 3 hari ya. Senin, Selasa, Rabu ya, 23, 22, 22, 23, 24. Oke, buang. Kita cek, kita gabungin dari tanggal 12 sampai tanggal 19. Karena di bawahnya ini kebanyakan outflow gitu ya. Jadi kita coba lihat waktu dia shifting nih yang masuk kira-kira siapa ya. Dan apakah retailnya sebenarnya udah keluar apa belum. Tinggal cek untuk ICBP di tanggal tadi berapa lupa. Dari 15 ya. Nah, dari Senin kita cek, oh KZ, RX, AK ternyata masuk ya. Range harga 8.300-an. Oke, BB, CC, BK. Nah, ini kayaknya retailnya buang nih. Nah, ZP, SS, DX, YP, XL. Mana XC? XC, lengkap ya. Jadi tanggal 15 beneran nih, shifting, tek. KZ, RX masuk ya, dan jualannya masih dikit ya. Ini termasuk dikit jualannya. Si AK ada jualan, tapi most yang paling banyak adalah KZ ya, karena KZ jualannya dikit ya, cuma 2000 lot something. Jadi ya tetap apakah ada potensi untuk naik, ini tetap, tapi tetap pantau. Seandainya nanti turun ya next teman-teman punya support ada di 8.000. Kalau dia bisa klaim 8325 dan satu kali candle konfirmasi ya ini masih bisa naik untuk si ICBP. Tapi ya balik lagi. Kalau misalnya masih belum dikasih ya, dikasih turun dulu supaya retailnya nggak FOMO, ini juga masih berpotensi gitu ya teman-teman ya. Ya, kurang lebih gitulah untuk si ICBP gitu ya, bisa dipantau lah. Next saya Cepin ya. Untuk Cepin balik lagi teman-teman. Nah, ini Cepin kan sebenarnya sempat rally sampai goceng ya, Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat nih, di sini nggak ada Fibo, jadi aman. Nah, kalau kita lihat si yang namanya Cepin ini, bentar ya, aku rapiin dulu. Nah, Cepin ini sebenarnya bergerak dalam satu channeling down gitu ya. Kalau teman-teman lihat nih, saya mau coba hapus dulu. Ini kan yang ada isu MBG juga kan, Cepin, Java ya. Nah, ini teman-teman lihat nih, nah dia pergerakannya konstan gitu ya di dalam channeling ini. Nah, kalau teman-teman tarik garis juga di sini kita bisa dapat beberapa area resisten yang kuat nih di sini nih. Nah, 5.300. Tandanya apa?
Tandanya sebenarnya kalau teman-teman lihat tren yang bergerak sekarang gitu ya, oh ini Cepin ada potensi nih untuk coba naik lagi gitu ya. Mungkin nanti akan agak sulit di 5.700. Tapi at least kita ngelihat nih Cepin ya dari Maret di sini kelihatan nih, oh iya nih dia ada potensi untuk coba break structure daripada si channeling down yang udah terbentuk sejak kapan nih? Yang terbentuk sejak 3 Februari sampai ya kurang lebih April lah ya. Jadi dari momentumnya kan khas banget ya kelihatan. Nah, jadi apa ya? Jadi tinggal kita lihat beberapa area yang penting gitu kan. Kita coba tambahin pakai MA biar kelihatan. Nah, moving average-nya ini semuanya di bawah MA 100 nih. Tinggal kita lihat. Karena ini sebenarnya membentuk sebuah tren gitu ya. Nah, ini sama rapiin ya. Nah, nih ya, membentuk sebuah tren. Ini tinggal dipantau nih. Ini si bro ini masih bisa nggak nih bertahan di area ini nih. Jadi kita kasih satu garis lagi. Nah, garis itu di harga 4.520 sebagai apa? Sebagai area supportnya. Jadi kalau ini tembus, nah berarti dia patah ya untuk trennya. Gitu. Jadi inilah area yang harus teman-teman antisipasi jika Cepin nggak kuat untuk naik. Nah, yang jadi momentum tambahan di sini, kalau misalnya Cepin ternyata masih akum, dan nanti akan ada testing di MA 100 nih ya, di sini, nih. Nah, ini kalau dia berhasil break out dari MA 100, ini dikasih potensi untuk shift lagi ya, dia naik lagi ke atas gitu ya. Nah, sama kalau teman-teman juga lihat, momentum based on stochastic slow-nya juga cakep nih. Jadi, ini lumayan oke. Tinggal dilihat, oh kita coba cek. Ini di sini akum nggak si Cepin? Kalau Cepin rajin di akum, tandanya bagus. Nah, Cepin, nah ini akum paling besar itu dari bulan 11. Dari bulan 11 ya kan, nih kelihatan dari akhir Oktober ya, beberapa hari, terus kemudian sampai minggu keempat, and then buangan. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan lagi, ini dari bulan Desember, khususnya dari tanggal 2 ya, ini kan buang, Desembernya nih beberapa kali buangan, tapi lihat lagi nih, udah mulai dari 15 ke 18 ke 19 ini mulai akum. Jadi 15 ke 19. Nah, berarti dari sini ya. Range-nya dari sini nih. Nah, 15 ke 19. Nah, di sini ya. Ini di sini udah mulai akum, terus buang lagi, terus akum lagi. Jadi ya kita ngeliat di sini ada fase akumulasi daripada asing. Kenapa? Karena buangannya nggak terlalu gede gitu ya dibandingkan inflow-nya. Nah, terus apalagi? Terus ya udah, ya kita cek untuk foreign flow-nya kita tahu, oh iya nih akum nih ya untuk di range ketika dia udah turun dari sini nih. Nah, nanti kita tinggal cek nih dari 9 Desember ini retailnya buang nggak nih? Kalau ada retail yang buang, ya ini oke nih. Berarti benar-benar momentum di sini bagus banget ya, cakep untuk si Cepin. Kalau kita cek Cepin ya, Cepin. Wait, Cepin. Nah, Cepin ya, kita tinggal cek dari tanggal 22 ya, seminggu BK AK masuk. Cakep gak? Cakep. YU buang, XL, XC. Oke, YP-nya nggak ada sejauh mata memandang. Nah, di sini beli ya, belinya kecil. Oke, karena seminggu sebelum itu kecil lah gitu ya. Seminggu sebelum libur panjang. Nih, di sini tanggal 9. Oke. Dari tanggal 15 ada ZP masuk. Nih, ada buangan dikit, ada CC juga, ada YU, ada LG. Buang barang PD, OD, BK, BB, KZ, RX, XC. Ini nggak bagus nih, karena ketua-ketua kita buang ya. Kita cek secara spesifik dari tanggal 9 nih. 15 kurangin 9. Nah, tanggal 9, ini ada retail ya, ZP, lebih ke YP, XL, XC, itu in, masuk, buangan dari PD, KZ, RX, dan YU. Nah, kalau kita coba lihat benar-benar dari 12 sampai 19 ya. Kita coba lihat dari tanggal 12 sampai 19 untuk kita supaya tahu nih ini yang akum siapa gitu kan. Karena kita ngeliat di situ akum nih. Oh, ternyata ZP, YU, CC, SQ sama XL-nya tipis, buang barang PD, BK, BB, RX, DH. Nah, kalau di sini kita belum bisa ngambil kesimpulan lagi-lagi ya. Kenapa? Karena kita nggak ada lihat spike yang cukup gede lah di Cepin. Jadi intinya apa? Jadi intinya kalau teman-teman ngelihat si Cepin itu masih sideways ya, even dia sideways ngebongkar dia tren ini, ya ini nggak apa-apa. Tinggal tunggu kapan dia itu diakumulasi dan
bener-bener asingnya masuknya agak gede gitu ya, sama retailnya buang. Kalau misalnya retailnya udah bosan di sini, nah ini sebenarnya good setup nih untuk dia naik ke atas karena udah deket nih di sini dari MA 100 ya gitu. Ini juga cakep lah gitu. Kalau mau swing bisa nih. Kalau ngandelin bener-bener cuma pakai ya chart pattern ya. Nih, bisa. Gitu. Tapi balik lagi, tetap hati-hati juga 29 dan 30 ya banyak nih kecohannya tuh banyak ya biasanya. Kalau nanti belum dikasih ya udah jangan dipaksa gitu ya teman-teman ya. Gitu, oke? Ini kurang lebih begitu untuk Cepin. Next lagi ya, Cepin Era ya. Nextnya Era. Nah, Era tuh sama ya teman-teman ya karakternya. Jadi banyak lah kita tergocek kiri kanan di Era gitu kan. Padahal udah kayak di akum, nggak tahu ya kena banting lagi gitu kan. Nah untuk Era ini setelah dari 580 koleksinya lumayan ya, udah 30% sampai 400 nya sideway. Nah ini diperhatikan nih, kita cek di sini. Nah ini ya, kayak udah beberapa kali ya, 1, 2, 3 nih, set gitu ya. 400 bener-bener direspon. Nah ini tinggal dicek. Selama si bro ini masih ada di 402, ini kita bisa lihat potensi untuk naik. Kenapa? Karena selama makin lama dia makin sideways, berarti di sini tandanya memang harganya dijaga nih untuk gak turun lebih bawah dari 402. Dan kalau makin deket MA 100-nya, nah ini biasanya kalau nanti dia itu tiba-tiba breakout, ini biasa lumayan ya momentumnya ya untuk si Era. Jadi pantau lagi lah ya untuk si Era di 402 sampai 416. Kalau dia bisa break ya, nah nih ya, ke 416 lah khususnya ya. 416 ini cakep banget. Tapi kalau misalnya nanti drop di bawah 402, nah ini teman-teman harus jaga nih, harus dipantau yang 402-nya. Kita tinggal lihat nih untuk yang namanya Era gitu kan. Nah Era ternyata akumnya ada nih, tapi dari tanggal 17 sampai 23. Nah kalau kayak gini udah mulai akhir tahun gitu ya, mau closing candle di 1 tahun itu biasa juga kurang bagus lah ya. Atau biasa bisa jadi juga short term naik, habis itu kemudian dibawa turun gitu ya, biar closing price-nya bagus. Gitu biasanya sih. Nah, tapi ya kita cek dulu. Oke, ini di sini ada buangan, akumnya cuma dari tanggal 17 sampai 23, kita tinggal cek aja teman-teman ya. Era. Nah, Era kalau kita cek dari 24 ya, berarti 24 sampai seminggu lah ya, 22 sampai 24. Ini ZP, OD, Mamang Guyur, XL, XC. Ini XL-nya masih ada ya. Buang barang siapa? YP, RX, KI. Belum bisa ngambil kesimpulan ya, karena mix. Kita sukanya satu arah ya. Kalau ketua kita masuk, retailnya keluar. Nah itu yang enak tuh ngambil momentum. Nah kalau dari 15, ternyata si AK beli nih. AK beli tapi udah ada jual, ada Mamang Guyur, ada XL. XL-nya juga udah mulai ngecilin barang ya. Ini ada XC juga. Sama ada YP-nya jual nih kayaknya nih. Ya YP-nya jual nih, bagus ya. Nah, lihat nih, RF, RX, RF, KZ sama RX nih ya. Ini buang barang juga. Jadi spesifiknya coba kita ambil dari 17 sampai 23 nih. Bener-bener kita cek ya dari berapa nih? 17 ya, 17 sampai 23. Kita cek 17 sampai tanggal 23. Nah, AK ternyata akum ya, AK MG. KMG IF. Nah, ini cakep nih. Kalau kita tahu si aku udah masuk. YP-nya buang barang ya. Tapi ya ini nih agak sulit nih. KI RF ya buang barang. Tapi ya at least teman-teman tahu oke di akum ya berarti untuk sehari 2 hari tunggu dulu untuk si Era. Gitu ya. Untuk ditunggu dulu. Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau emang paksa untuk entry di 402 sampai 404, ya tetap maksimal 3% ya. 3%. Kalau nanti dia drop, nah ini teman-teman harus buang posisinya. Kenapa? Supaya kalau nanti teman-teman beneran si Era ternyata di bawah jatuh lebih dalam, teman-teman bisa tangkap harga yang lebih murah dengan posisi realize loss 3%. Kenapa? Karena dari bawah ngincer 3% ya ini cepet lah. Balik lagi ke harga semula udah cuan 1% ya. Gitu. Oke? Strateginya gitu teman-teman ya. Jadi wait and see dulu. Apakah sudah bottom? Iya lumayan gitu ya, koreksinya juga udah jauh.
Dan ini sangat wajar sih sebenarnya koreksi jauh. Kenapa? Karena double top formation juga di sini kan. Kurang lebihnya gitu ya. Cenderung wait and see lah teman-teman ya, akhir tahun apalagi lihat indeks masih agak merah. Gitu, oke. Next lagi era MAPA ya. Nah, ini menarik-menarik nih. MAPA teman-teman. Nah, ini kita lihat lagi. Oh, MAPA ternyata koreksi ya, 720 patah ya. Nih, berarti ini harus buang dulu nih siapapun teman-teman yang punya ya. Yang baru beli kemarin terutama. Kenapa? Karena areanya lewat nih. Dia nggak bisa, ternyata demand-nya sementara nih kelihatannya ya. Di bawah MA5 MA10 drop dari 720. Nah, kita lihat siapa yang buang barang. Nah, ternyata MAPA akum nih. Nah, menarik nih ya. Oke Mas, si MAPA akum gitu ya. Nah, tinggal dicek apa ya, betul ya, MAPA kita cek seminggu ya guys ya. 24 sampai 22. Nih, menariknya 19 sampai 24. Oke lah. Nah, BB, CC, KZ masuk. Nice. KZ ada buang, BB-nya akum, ada CC, ada RX. Menarik, buang barang OD, AK, DP. XL, XC, YP ya, lengkap. Bagus. Nah, 19, tinggal kita cek BB, CC, KZ. Nah, ini 3 ya, BB, KJ, KZ. Tapi paling gede beli BB, buangan barang dari XL, YP, XC, sama AK, OD. Menarik nih. Tinggal kita cek nih, MAPA. Tanggal 1 buangannya gede ya. Tanggal 1 Desember buangannya gede. Tanggal 1 Desember tuh dia di mana nih posisinya nih? Oh, di bawah sideways di sini berarti nih. Nah, ini di bawah sideways di sini ya. Tadi udah mulai ngeliat kosong ya. Coba kita cek dari tanggal 1 nih. Nah, di sini ya. Tanggal 1 kita coba cek. Nah, KZ masih pegang barang gede ya. BB, CC, LG, DR. Ini XL-nya udah menipis nih. DX buang barang. OD, AG, ZP, YU, PK, DP, EPMG. Nah, ini udah lumayan nih ya. Kita tahu KZ, BB belinya gede nih. Belum buang juga, jadi ya tetap potensi naik itu ada. Tapi pantau-pantau dulu lah teman-teman ya. Biarin dulu kalau misalnya mau ke 670, karena ya ini nggak yakin lah ya. Kayaknya mau testing untuk area support dulu ya, daerah sini ya, daerah 670 680. Tapi balik lagi kalau ternyata memang di bawah 670, ya udah biarin dulu aja dia kalau misalnya crossing di bawah MA 100 gitu ya. Ini ada potensi kalau misalnya benar-benar crossing ke bawah MA 100 ya, ke 640 masih ada potensi nih. Tapi ya at least teman-teman tahu selama penurunan ini akumulasi dari asingnya lumayan gede. Jadi memang tinggal tunggu aja nih kapan dia mantul gitu ya. Kalau balik lagi kita ngomongin stochastic flow, ini juga belum sempurna gitu ya. Nggak sebagus siapa tadi ya? Cepin ya kalau nggak salah ya. Nggak sebagus, iya nggak sebagus Cepin ya gitu. Oke, kurang lebih gitu untuk MAPA. Kemudian siapa lagi? MAPI ya. Nah, MAPI tinggal temen cek. Nah, MAPI ini sebenarnya area-area cakep ya. Kenapa? Karena biasa nih MAPI nih ya, area-area 1130 mantul ya. Di sini. Ini udah beberapa kali dicoba. Jadi ya sebenarnya cukup menarik buat si MAPI nih. Tapi ya balik lagi kita cek nih. Ini dia harus confirm bahwa 1210 tuh dia closing di atas ya untuk hari Senin. Baru di sini kita ngelihat secara teknikal, wah iya nih, bener nih. Ini beneran mau naik gitu ya. Konfirmasinya bagus lah, cakep gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya MA 100-nya tuh di breakout. Nah, ini lebih cakep lagi gitu ya. Untuk ngelihat momentum. Tapi kalau dari MAPI ya di sini, kalau misalnya benar di besok diangkat ya, ini kita ngelihat ya udah low-nya lah untuk si MAPI ini di 1140. Itu kan tinggal kita cek untuk MAPI. Nah, ini masih mix gitu ya, kayak ada inflow, ada outflow gitu. Jadi sebenarnya belum bisa ngambil kesimpulan. Terus kalau teman-teman lihat juga, oh iya dari tanggal 17 sampai 24 mulai akum gitu ya. Ya balik lagi.
Kok tanggal 1 sampai 20 sampai sekarang ya cenderungannya sih outflow ya. Nah ini yang dicek MAPI. Nah MAPI dari 1 sampai tanggal 1 ya sampai 24 yang akum siapa? Yang akum YULGXL. Nah ada XL nih, ada YP. Coba lihat yang buang barang siapa? BK, CC, TP, OD, dan CP. Nggak terlalu menarik. Coba kita fokusin. Coba kita fokusin dari tanggal berapa nih? Dari 17 ya. Tanggal 17, nah YUZPKZ ya. YUZPKZ, aku BK ya, masuk ya. BK nggak? AK, sorry, AK, SQ ya, XL masuknya tipis. Buang barang juga BK, PD, PP, TP, CP. Nah ini nggak terlalu bisa ngambil kesimpulan. At least kita nunggu dulu lah ya teman-teman ya di sini. Nah, ini apakah bottom ya? Ini lumayan area bottom ya. Tapi ya paling nggak teman-teman cek lagi, pantau lagi 1165-nya ini kalau misalnya harganya dibawa turun, teman-teman harus consider untuk stop loss dulu nih. Kenapa? Karena ya masih ada potensi kalau misalnya pelemahan itu terjadi ya di sini justru di sinyalir sebagai lower high gitu kan, nggak bisa crossing untuk MA100 ya, ini ada potensi untuk turun lanjutan gitu ya ke 1125 gitu. Tapi ya selama dia masih bisa stay ya di atas 1165 sampai 1200 ya, ini tetap aja sideway yang lumayan bagus ya untuk kita ngelihat si MAPI keluar dari 1210 gitu ya teman-teman ya. Itu untuk konsumer. Terus lanjut lagi MAPI udah, LPPF ya berikutnya. Nah untuk LPPF ya kok dibilang ya apakah sahamnya menarik ya, aku sih jujur aja nggak terlalu suka ya dengan LPPF. Kenapa? Karena banyak sisiran gitu ya, harganya banyak sisiran ya, teman-teman bisa cek sendiri. Nah nih kan tipis-tipis gitu ya, nih sering banget nih tiba-tiba diangkat, tiba-tiba banting gitu kan. Tapi ya lihat nih, oh dia berhasil mantul ya untuk area berapa nih, 16.25. Nah jadi ini tinggal dicek nih, kalau misalnya nih kita ambil satu harga ya yang di reject. Nah kalau 1.700 ya ini bisa ketembus sama si LPPF, maka ya ini kita ngelihat ada potensi uptrend kembali gitu ya, tuker arah ya. Di sini udah uptrend sih sebenarnya sih sini ya, tapi ya ini perlu kita cek, dan ini perlu kita cek nih di sini ada asing atau enggak gitu ya. Kalau asingnya sepi agak susah gitu teman-teman. Nah kita cek, ini kan sepi ya, baru 2 hari terakhir. Terus teman-teman lihat juga asingnya masuknya under 1M semua, begitu buang-buang gede. Nah ini dari tanggal 1 ya, majority LPFF itu outflow dari asingnya, outflow dari LPPF gitu ya. Terus kita coba cari LPPF. Nah tinggal kita cek ya dari 22 dulu, ZP, YP, TP nggak menarik. YUSQ B aja. Coba kita cek dari tanggal 8 ya, XL tuh, SQDH, KK, YUKZ nggak menarik. Nah yang paling banyak masuk dari tanggal 1 Desember siapa? Ini ada XL, SQ, CC ya, sama XC. Buang barang siapa? KK, ZP, YU, GRKZ. Jadi ya selama secara price action ya masih oke gitu ya, tapi ya tadi itu untuk foreign flow ini masih agak kurang gitu. Jadi sebenarnya agak kurang sih di dia ya, meskipun ya potensi untuk di sini ada potensi naik ya, ini tetap ada ke 1.700. Itu aja sih untuk LPPF ya, nggak terlalu banyak bisa ngambil kesimpulan, volumenya juga tipis-tipis. Hati-hati teman-teman ya kalau masuk di LPPF, justru malah nyangkut ya gitu. Oke. Terus MPPA nih. Nah ini MPPA udah jelas ya, ya saham di bawah 100 ya, mau dia laporan keuangan gimana pun ya, inget nih pernah jadi zombie ya, pernah di gocap. Jadi ini nggak retail
friendly ya. Gitu. Tinggal lihat satu lagi, konfirmasi nih, asingnya sepi nggak? Kalau asingnya sepi, ya udah lupakan aja teman-teman MPP. Nah, lihat kan, asingnya masuknya ratusan juta, belum banyak lah ini, belum gede ya. Di sini terakhir 1, 3, dan 4, tapi majority lebih banyak buang. Jadi kurang bagus ya. Itu untuk MPPA. Nah, terakhir PZZA. Ups. Nah, PZZA apakah bagus? Ya, ini Pizza Hut ya. Pizza Hut. Ini apakah bagus? Tentu tidak ya. Cek, teman-teman. Lihat nih. Naik, banting. Ya, naik, banting. Lihat lagi. Naik, banting tuh. Nih. Terus pernah mati suri ya. Di 200, set, stagnan. Naik, banting, naik, banting. Naik, banting, naik, banting. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen sedekah di PZZA silahkan. Tapi kalau Mas Emon sih ngelihat ini ya, ini nggak retail friendly gitu ya. Nih. Tuh. Terus tinggal dicek lagi ya di sini. Nah, ini juga nggak oke, asingnya nggak ada, masih outflow, jadi kurang bagus gitu ya. Jadi at least teman-teman sudah tahu nih gambaran ya. Dari 18 saham udah kelihatan lah yang punya ciri khas bagus, gimana saham yang nggak bagus. Jadi udah paham nih karakternya gitu ya. Sama for info-nya juga udah kebaca gitu kan. Oh iya, dari 18 ini sih itu ya yang bagus ternyata ya. Gitu. Oke? Jadi kurang lebih ini ya teman-teman ya update-nya untuk saham consumer ya. Ada 18 saham, beberapa ya ada lah 5 sampai 6 yang lumayan oke gitu ya. Gitu, oke?